Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi rajuli wal mar'ati. Bab nerangake larangan orang laki, larangan orang laki. Babun nahyi rajuli. Bab nerangake larangan orang laki. Bab menerangkan dilarangnya orang laki-laki wal mar'ati dan orang perempuan al-hedo bisya'isima dari nyemir obu'ntat walaya rojul al-mar'ah dari menyemir rambutnya ya rojul al-mar'ah bisawatin kelapan bernah gelap bisawatin dengan warna hitam. Bab ini menerangkan tentang dilarangnya orang laki-laki dan orang perempuan yang sudah rambutnya berubah, rambutnya sudah mulai memipis, rambutnya yang memutih dilarang disemir dengan warna hitam. Maksudnya disemir warna hitam sehingga terlihat itu lagi seperti kembali ke warna aslinya, warna hitam. Nah, kalau kita kembali kepada hadis di muka, bahwa menyemir rambut yang putih dengan warna semir warna hitam itu kebiasaannya pemeluk agama Yahudi dan agama Nasrani. Namun hadis itu seperti yang sudah diterangkan harus dipahami lewat penjelasan musannif di bawahnya, yakni hadis kemah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innal yahuda wan nasara la yasbuguna fa khalifuhum muttafaqun alaih. Al-muradu hidabu sya'ril lihyati wal raqsil abyadi bisufratin aw humratin wa amma sawadu famanhiyun anhu kama sanadkuruhu fil babi ba'dahu insyaallah ta'ala. Kenapa? Babun nahyi anit tasyabuhi bisaitani wal kufari. Saya maksud wa amma sawadu famanhiyun anhu kama sanadkuruhu fil babi ba'dahu insyaallah ta'ala. Babun nahyi rajuli wal mar'ati an hidabi sya'rihima bisawadin. Ya. Ini lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah pernah bersabda dengan ini.
Para penganut agama Yahudi dan agama Nasrani layak dulu tidak mau menyemir rambut, maksudnya tidak menyemir rambut jenggot, tidak menyemir rambut jenggot. Dengan warna kuning atau warna merah. Nah, adapun warna hitam akan diterangkan nanti dalam hadis yang lain dalam bab sesudah bab ini, yakni bab yang sedang hendak kita baca, hendak kita bahas, yakni babun nahyi rajuli wal mar'ati. Bab yang menerangkan larangan pada orang laki-laki dan perempuan menyemir rambut kepala keduanya dengan warna hitam. Adapun hadis yang menjadi dalil tentang larangan ini hanya satu yang dikemukakan oleh musannif, yakni hadis an Jabirin radhiyallahu anhu qala ya Jabir, katanya Utiyah dihadapkan Yatub Aki dihadapkan di Abi Quhafatah, ponapa kelaban Abi Quhafah, walidi Abi Bakr As-Siddiq, bapak dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yauma fathil Makkah, pada hari penaklukan kota Mekah, pada hari penaklukan kota Mekah. Nah, warok suhu bantini syaranah ya Abi Quhafah, adapun kepalanya, maksudnya rambut kepalanya, ya Abi Quhafah walayyatuhu, dan rambut jenggotnya ya Abi Quhafah kasagomati paneka akati bunga matahari. Kasagomati itu seperti bunga matahari, bayadon arah-arah poten, bayadon arah-arah poten, koma. Ini dikatakan oleh Jabir pada hari penaklukan kota Mekah. Maksudnya itu lagi Fathu Mekah ini ketika orang-orang kafir musyrik Mekah menyerah angkat tangan kepada Nabi dan menyatakan Mekah masuk bagian dari negara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Makanya disebut dengan Fathu Mekah. Ada yang memberi makna kemenangan pada kota Mekah, ada yang memberi makna penaklukan kota Mekah sama. Nah, ketika pada waktu hari kemenangan pada kota Mekah itu, di mana Mekah akhirnya menjadi bagian negara bagian dari
Nabi Muhammad dihadapkan seorang laki-laki kepada Nabi, seorang laki-laki yang bernama Abi Quhafah. Katanya bapak dari Abu Bakar As-Siddiq. Perhatikan dulu, dengar. Jadi beliau ini sebelum Fathu Makkah adalah musyrik, penganut agama syirik, agama yang menyekutukan Allah. Pengarang kitab Dalilul Falihin mengatakan aslamah Yaumal Fathih, Yaumal Fathih, wa mata fi era Oti Umar. Baru masuk Islam dengan setelah Fathu Makkah. Dengan jadi beliau masuk Islam setelah Mekah, menjadi atau ditaklukkan oleh Nabi. Nah, pada waktu itu Abi Quhafah rambut kepalanya dan jenggotnya sangat putih, full putih seperti bunga matahari. Jadi karena sudah tua, rambut kepalanya dan jenggotnya semuanya putih. Disebut dalam hadis ini oleh Jabir Kasaqomah. Saqomah ini ada yang memberi makna bunga matahari. Ya, kitab yaitu ka'anna hasalju. Jadi bunga matahari di Mekah ini memang bukan tidak sama dengan bunga matahari di negeri kita. Kalau di negeri kita warnanya lebih banyak kuning, putih dan kuning. Tapi bunga matahari di Mekah semuanya itu cenderung putih seperti salju. Nah, melihat keadaan Abi Quhafah, rambutnya, jenggotnya, semuanya putih, full putih, olah. Maka pas ada maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kedua, ghairu hadza, ghairu becek ngobah kaki, ghairu taklah merubah kamu sekalian hadza depan nikah iyo sya'ruf Abi Quhafah, hadza depan nikah iyo sya'ruf Abi Quhafah, wastanibu ban becek aja utabat nakapi, wastanibu dan hendaklah menjauhi kamu sekalian asawadah dan benah jelas, asawadah pada warna hitam putih. Nabi dengan melihat Abi Quhafah rambutnya semuanya putih, jenggotnya putih, mungkin dilihat kurang pantas,
Maka Nabi menyuruh para sahabat untuk merubah warna rambut dan jenggotnya. Ya, mungkin orangnya warna kulitnya sudah putih, rambutnya putih seperti salju, jenggotnya iya. Mungkin tak karuan, tak ribut lah apa semua. Akhirnya Nabi menyuruh para sahabat untuk mengubah warna rambut, kepala, dan jenggotnya aja. Dan Nabi melarang. Jadi ngerti, ketika hendak dirubah, merubah dengan warna hitam atau semir yang berwarna hitam. Lalu warna apa? Kembali kepada apa yang diterangkan oleh hadis. Saya ulangi. Kembali kepada penjelasan musannif dalam menerangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah tadi. Dengan di mana musannif mengatakan ya ada heda usyakilahiyah wa rasi al-abyad bisufratin al-umratin. Menyemir rambut jenggot, menyemir rambut jenggot dan rambut kepala yang sudah putih dengan warna kuning dan warna merah. Ternyata warna kuning dan warna merah pada zaman sekarang malah menjadi model. Dia persoalan. Tapi dengan warna merah dan warna kuning tidak persis sama yang dibolehkan menurut Islam. Jadi merahnya bukan merah darah, bukan. Merah sedikit agak kuning. Ya mungkin hampir berwarna oranye. Lebih merah sekolah. Jadi kuning ada sedikit kemerah-merahan. Dan bisa dibedakan. Jadi semir yang dibolehkan menurut Islam dengan semir yang datang dari barat ada perbedaan. Baik dari bahannya, unsurnya maupun dari warnanya. Kalau kamu ingin membedakan, ya antara sampan jumpa. Ya ada dengan ketak atau berdasar minyak, ya dan minyak yang Arab atau sakit yang Arab. Kadang buat pun berwarna merah. Mempakai foto kan bahasa cepat muantan. Lain pas itu, kan itu amat mungkin harap itu. Amin. Menpatok. Saya kepingin tahu perbedaan semir warna kuning ke merah menurut Islam yang dibolehkan dengan
semir warna kuning dan merah dari yang datang dari luar Islam yang menjadi model anak-anak pada zaman sekarang. Insya Allah ya bagi. Biasanya orang Arab yang banyak disemir itu bukan rambut kepalanya, tapi umumnya jenggotnya, brewoknya. Jadi brewoknya mulai dari setombu ini pempek, elebenelo, kecangkel. Biasanya itu yang banyak disemir. Nah, kalau saya lihat semir yang dipakai Habib Bahar bin Semet, nah itu bukan semir yang dibolehkan oleh Islam, itu semir-semir model sekarang. Berada berbualannya baju, makai, dan seperti itu. Oh, semir merah. Nah itu kok seperti lihat saya itu semir yang dibolehkan. Ya cuma memang kalau orang yang tidak paham disamakan sudah. Oleh karena itu maka apabila mau menyemir saja brewoknya saja. Jadi semir saja brewok. Nah dalam hadis ini jelas edengapi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk menyemir rambut Abi Quhafah yang sudah full putih, maka Nabi lalu melarang para sahabat menyemir dengan warna hitam. Asli rambut dan jenggot Abi Quhafah harus disemir dengan warna kuning dan merah. Nah pertanyaannya, kenapa warna hitam dilarang? Memang ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Cuma saya masih belum pernah menemukan hadisnya dikatakan dengan bahwa yang biasa menyemir rambut hitam, yang biasa punya kebiasaan menyemir rambut yang berubah putih ke warna hitam adalah orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani itu suka menyemir bukan hanya jenggot tapi juga rambut kepala dengan warna hitam. Jadi kembali kepada penjelasan musonif ya. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani punya kebiasaan menyemir rambut yang sudah putih dengan warna hitam. Jenggotnya juga warna hitam. Nah, coba kamu lihat, dan
kadang-kadang sering di televisi atau mungkin di HP. Para rahib dari orang Yahudi ketika mereka hendak membaca kitab atau ketika mereka hendak berdoa di tembok ratapan, ketika mereka hendak berdoa di tembok ratapan, biasanya ada dua bentuk. Kalau yang sudah tua, biasanya pakai jubah hitam. Lalu ininya kopiahnya kopiah putih seperti kopiahnya umat orang mukmin, cuma nongkok ini enggak ada tak ada biasanya support sampai tipis seperti lepean. Lihat dari rambutnya, jenggotnya, tidak ada yang berwarna putih tapi hitam. Mustahil orang rahib yang sudah tua, warna rambutnya hitam, jenggotnya hitam, cenderung kemungkinannya sangat kecil. Pasti itu disemir hitam. Yang kedua adanya biasanya di bawah rahib, biasanya pergi ke tembok ratapan itu pakai jas warna hitam, celana warna hitam. Biasanya jasnya cukup panjang ke bawah. Lalu mereka pakai topi ruang, topi hitam, topi melina, biasanya dipakai ganjeng sapek. Ini pasar sapek. Jadi topi penjual sapi ruang. Hitam juga. Lihat rambutnya. Apa? Kamu lihat rambutnya. Tidak ada yang berwarna putih, jenggotnya tidak ada yang putih. Rambutnya hitam, jenggotnya hitam. Nah, apa yang dikatakan oleh para ulama ini? Realita di mana menyemir rambut kepala dan rambut jenggot dengan warna hitam itu adalah kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Nah, mungkin karena itulah makanya kembali ke hadis ada Nabi menyuruh orang mukmin untuk berbeda dengan mereka. Dengan Nabi bersabda, kemas pakai toh, dua, toh. Yaitu pada kalimat aku itu. Jadi apa? Nabi menyuruh orang mukmin agar supaya orang mukmin itu tampil berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Nabi bersabda faqalibuhum. Nabi bersabda faqalibuhum. Hai orang-orang mukmin, hendaklah kamu sekalian abidai, membedai daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi supaya kamu tidak sama
dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka semirlah rambut kepala dan semirlah rambut jenggot brewok dengan warna merah atau kuning, jangan warna hitam, karena warna hitam itu warna yang disukai oleh orang Yahudi dan Nasrani. Sudah kamu lihat, walaupun kamu tampil ya umpama lebih banyak, lebih sering, rahib ulama Yahudi dan pastor, rambut kepala dan brewoknya itu, terutama Yahudi yang paling banyak adalah disemir warna hitam. Tidak ada orang Yahudi dan orang Nasrani jenggotnya disemir warna merah kuning, tidak ada. Sama dengan perintah Nabi orang mukmin itu diperintah untuk memelihara jenggot, kecuali memang dipelihara semua tidak masalah. Dilarang orang mukmin itu, cuma larangannya sifatnya makruh. Dilarang memakai kumis saja, karena kumis itu memang kebiasaannya orang Yahudi. Ada sekelompok orang Yahudi, memang mereka itu tampil mencukur brewok jenggot, memelihara kumis, pas balik, misalnya biasa napas dikit pelajar balik sudah bisa direktur biasanya dari ngaji. Jadi kamu pelihara jenggot daripada sungut. Ada ulama yang berpendapat, kenapa orang yang sudah rambutnya berwarna putih kok dilarang memakai semir warna hitam? Ini ngaji. Karena takut dinilai tidak mau mendapat peringatan dari Allah. Ada memang hadisnya, katanya bahwa ubat ini peringatan. Ketika orang itu walaupun tidak dipastikan, cuma sebagian besar ini ngaji. Sebagian besar rambut ubat itu ketika orang itu sudah umur 40 tahun ke atas. Yang paling banyak adalah ketika sudah umur 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Itu peringatan dari Allah bahwa dirinya sudah mulai tua, hati-hati. Jadi wahai hamba Allah, kamu sudah mulai tua, maka banyaklah bertaubat dan hendaklah tingkatkan ketakwaan kepada Allah, karena kamu sudah dekat dengan ajal. Nah, ketika orang itu sudah diberi peringatan,
lalu rambutnya dirubah warna hitam, kan berarti ia kepingin kembali masih muda dulu. Area mana semerkan baju boleh kok. Dan boleh kok. Nah, artinya tidak mau menerima peringatan Allah, tidak mau bertaubat. Itu ngerti? Tidak mau bertaubat dan tidak mau meningkatkan ibadah. Mau tampil seperti zaman ketika dirinya masih umur 30 tahun. Ada yang berpendapat itu. Menurut saya dua pendapat ini sama kuatnya karena menyadar sama-sama menyadar pada hadis Nabi. Walaupun tidak berpijak tapi menyadar. Itu pendapat yang kedua menyadar pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa uban adalah peringatan, pemberitahuan dan peringatan kepada orang yang sudah masuk ke umur tua supaya segera banyak bertaubat dan banyak berhati-hati. Jauhilah segala macam perbuatan maksiat dan tingkatkan ketakwaan kepada Allah karena sudah dekat dengan Tuhan. Ini jawaban dari pertanyaan mengapa warna hitam tidak diperbolehkan oleh Islam atau oleh Rasul. Cuma edengan dalam hukum fikih memang larangan menyembelih rambut warna hitam berada maksud bahagian Islam. Larangannya bukan larangan haram, tapi larangan apa namanya? Larangan dengan ada yang menghukumi sunnah rambut putih itu dibiarkan. Jadi larangannya menyalahi sunnah. Dengan sunnah Nabi, rambut yang memutih itu dibiarkan putih. Larangannya berarti larangannya menyalahi sunnah. Jadi tidak dosa umpama menyalahi sunnah cuma dengan tidak enak juga. Sebab menyalahi sunnah Nabi berarti menyalahi kebiasaan Nabi, walaupun tidak dihukumi dosa tapi kan tidak enak. Dengan sama dengan makan tidak membaca bismillah bagus, tapi itu kan menyalahi sunnah Nabi. Tidak enak kan? Menyalahi sunnah Nabi. Itulah makna hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Muslimun